Bapak-bapak, Ibu-ibu, ada dua pola. Satu pola urban. Pola urban itu adalah pola di rumah. Tapi jangan sampai tetangga tahu kalau panjenengan open-open ayam, karena tidak bau. Yang kedua itu adalah pola lahan. Sebenarnya pola lahan di sini yang diperlukan itu adalah lahan yang kritis. Jadi kalau bentuk lahan itu gini, ini bisa kita perbaiki. Kemudian yang kedua, bahwa Mas Budi mana ya? Ayo Mas Budi. Saya akan sekaligus menjawab untuk Mas Budi. Mbak Maida bisa minta contoh yang saring sama yang kasar. Langsung aja Mas minta tolong untuk yang langsung lagi. Jadi besok saya masih bisa bareng-bareng sama Pak Agus. Monggo lagi. Terus lagi. Up. Yang tadi. Oke. Bapak, Ibu-ibu, memelihara ayam kita, pakan katakanlah kalau per 1000 itu butuhnya sekitar 66 sampai 70 sak. Nah, kemudian di pola kita itu per tertinggi batasannya adalah cuman 55 sak di umur yang sama, 35 hari panen. Tapi sebenarnya panen itu dimulai di mana? Di usia 25 hari. Itu penyian sudah panen sampai 30%. Itu satu. Kemudian yang kedua, dalam proses bagaimana kok ayam ini pakannya kok jadi irit? Iritnya itu karena di sini itu ada biota. Ini saya anggap kandang yang di dalam itu kita buat biotanya. Nah, bagaimana kita proses untuk membuat biotanya? Seperti yang penyian lihat di sini. Ini lahan. Ini kemudian ada ada namanya limbah daripada kelapa, sabut kelapa, namanya kokopit. Kokopit ini kita tabur di bawah, paling bawah. Ini kita umum dulu nih, kita umum tabur bawah. Kemudian yang kedua ada pengikat daripada unsur hara, yaitu zeolit. Ya, zeolit. Ini zeolit seperti ini. Kemudian yang ketiga yang kita butuhkan adalah kulit telur. Jadi limbah kulit telur itu kemudian kita remek-remek gitu aja nih, atau kita injak-injak. Kemudian kalau ini yang lembut, kalau kulit telur dari telur ayam omega itu larinya ke kecantikan sama tepung kalsium. Tidak hanya tepung kalsium, tapi ke estetika. Kemudian ada biota itu kan harus hidup, punya rumah, Pak. Rumahnya apa? Rumahnya itu adalah yang Bapak kenal di sini. Arang. Nah, apakah seperti ini arang? Kalau arang kalau dipegang gini kan pasti dia akan hitam. Makanya ini ya yang namanya bio. Dia tidak
hitam. Iya. Ya kan. Seperti ini arangnya. Dan itu mudah. Kemudian apalagi yang kita butuhkan, yaitu ada katul. Ada katul. Kemudian apalagi yang kita butuhkan, masih ada, kita kurang satu, bukan, limbah rumah tangga atau sayur. Atau mana sayurnya? Mbak Maida, sayurnya mana? Jadi gini, bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, susunan ini itu adalah tujuannya membuat biota di situ. Kemudian setelah ini kita buat, itu kemudian 1 minggu kemudian anak ayam turun ke kandang. Perlu nggak pemanas? Nggak perlu sama sekali. Karena kami menemukan cara atau teknologinya bagaimana proses pembusukannya itu tidak menimbulkan panas yang tinggi. Yang dari Banjarnegara itu hadir enggak ini? Enggak ada ya? Jadi dulu pernah ada di Banjarnegara, itu begitu diaplikasi pakai E4, akhirnya ayamnya 3 hari kemudian mati dengan kaki yang terbakar. Karena panasnya kan tinggi sekali. Nah, di kita itu tidak menimbulkan panas yang tinggi. Tetapi kalau dipegang dia hangat. Hangat itu tidak di ininya, tapi begini Pak, posisi gini itu hangat. Nah, akhirnya apa? Urut-urutannya saya ulangi, ada kokopit, ada zeolit, ada kulit telur, kemudian ada katakanlah ini limbah sayur. Kemudian nanti ada katul yang kita masukkan. Nah, katul di sini itu adalah katul yang harus penyian teliti, tidak seperti katul yang penyianan beredar. Saat ini ada katul yang beredar yang sebenarnya bukan katul tetapi sekam giling. Tidak boleh dalam pemeliharaan ayam kita tertipu dengan pemberian sekam. Sekam ini adalah sesuatu yang berbahaya dalam pemeliharaan ayam. Ini yang harus kami selalu tegas di situ. Karena apa? Pertama, ayam itu pada saat check-in itu dalam keadaan lapar dan haus. Kalau di situ ada sekam, apa yang di depannya dimakan. Nah, syaratnya ayam untuk serat kasar itu tidak boleh lebih dari 7%. Sementara sekam itu berapa persen? Tinggi sekali. Betul ya Pak Ganjar? Sekam itu tinggi sekali dan terurainya, terdegradasinya lama. Nah, begitu itu masuk ke makan sama ayam, berarti penjenengan sudah ancang-ancang 14 hari kemudian penjenengan akan memberi obat. Karena apa? Pencernaannya pasti luka. Sehingga ada yang kadang berdarah. Itu karena di awal sudah keliru. Nah, kemudian susunan ini setelah tadi ada sayur, kemudian dikasih katul, tebar katul, tutup dengan daun pisang. Tutup dengan daun pisang, kemudian setelah ditutup dengan daun pisang, kemudian baru dikasih pasir. Oh enggak, pasir Pak. Tapi penjenengan harus hati-hati. Yang namanya pasir tidak boleh campur dengan ladu. Pasir ya pasir. Nah, yang benar adalah
kalau tidak penyan ragu-ragu dengan pasir, ya beli pasir, taruh di luar mumpung musim hujan, biar aja dicuci dengan air hujan, atau penyan cari abu batu. Tunggu selama 1 minggu, monggo penyan mirsani, penyan akan lihat ini ada yang bergerak di sini. Tetapi tidak boleh mengkorek. Diginikan tidak boleh. Di sini akan keluar maggot dan binatang lain, tapi maggotnya berbeda dengan maggot yang penjenengan pahami selama ini. Bisa penjenengan lihat, monggo penjenengan ke depan, kita korek sedikit di sini. Penjenengan perhatikan area-area ini. Nah, ini naik ini. Ini naik. Nah, maggotnya itu jauh lebih bersih. Perbedaannya maggotnya jauh lebih bersih. Nanti saya terangkan sebabnya kok iso lebih bersih yo. Betul. Jadi fungsi pasir adalah sebagai apa? Dia menyaring, karena maggot ini kan carrier penyakit sebenarnya, carrier bakteri. Kalau penjenengan memberikan langsung ke ayam yang terjadi koksidiosis, ayam itu akan berak darah. Ya. Jadi dia biar aja naik dengan sendirinya, tetapi melewati tahapan-tahapan ini. Pasir ini sebagai penyaring. Iya, pasir ini paling atas sebagai penyaring. Otomatis maggotnya akan lebih bersih dan lebih sehat daripada bakteri. Pasir penyaring yang baik. Ya. Ya? Dioker-oker itu apa? Oh, enggak boleh. Ayamnya kan ditaruh di atas. Oh, biar aja. Dia makan yang di atas. Tapi dia enggak ngoker-oker. Karena dia kan masih umur 1 hari. Oh, umur 1 hari. Iya. Jadi tidak ada yang berani memberi makan maggot umur 1 hari. Kalau kami check in ayam makan maggot. Kenapa? Maggotnya sehat kok. Kayak maggot di sop. Iya. Ya. Jadi dia ke atas ini. Nah, seperti ini. Nanti dia kalau ini masuk ya begini. Nah, ini ada nih. Iya. Jadi nanti dia akan lebih bersih karena tersaring pasir. Tidak boleh ada ladu, karena ladu kalau kemakan ayam itu akan membuat tenggorokannya tercekat. Tidak boleh. Dia harus pasir seperti ini. Kemudian kalau pola lahan atau dengan pola urban, prinsipnya satu, limbah rumah tangga jangan sampai keluar rumah. Jangan sampai keluar rumah. Organik dan non-organik itu sebenarnya tidak boleh keluar rumah. Plastik, pampers tidak boleh keluar rumah. Yang rusak Pak ekosistem. Iya, tidak boleh dibakar, tidak boleh dibuang. Nah, kami kalau untuk anorganiknya kita ada session sendiri. Bagaimana plastik sama pampers kita kita mengatasi itu. Kemudian kalau ini kita organik, nah ini berarti ini kita sekarang mulai buka nggih. Kita buka untuk ini umur 5 hari. 5 hari ini. Nih, seperti ini. Nah, ini kan dia naik nanti. Seperti ini dia naik. Nah, pada saat naik seperti ini, ayamnya langsung duduk. Penyan enggak pernah tahu mana maggotnya. Enggak pernah tahu. Iya. Nah, sekarang kita masuk ke ini. Ini namanya biopori. Biopori ini adalah sebagai supply daripada maggot. Suplai apa maksudnya? Bukan suplai oksigen.
Tetapi limbah tadi dimasukkan ke sini. Limbah rumah tangga. Iya, ini sampai di bawah tapi ada lubang. Ada lubang, iya. Sebenarnya nanti ada di sana nanti. Itu di anu kan sudah ada ya. Besok tanya sak kemenge pokoknya. Ladu itu debu tanah. Itu enggak boleh. Ya. Nah, proses ini tiap hari kan masuk ini. Ini lahan, berarti ininya ada berapa? Kan banyak kan ya, setiap hari masuk. Berarti limbah rumah tangga atau limbah perkotaan bisa terserap. Butuh berapa ton di sini? Dalam tempo 35 hari kalau saya di pola urban sarankan itu paling enggak kita bisa mendapat 3 sampai 4 ton. Jadi limbah pasar tarik aja. Kalau di Purwodadi itu enggak dibeli, Pak. Ini transport tapi belinya transport. Nah, dalam tempo 35 hari itu panjenengan tanpa bekerja keras sudah mendapatkan hasil yang namanya terapreta. Warnanya seperti ini. Dalam tempo 35 hari. Terapreta ini tanahnya yang sudah jadi warnanya hitam gini. Enggak, ini hasilnya seperti ini. Ya. Kalau Bapak pengen ngerti kandungannya berapa, bisa pakai ayam dipanen. Ininya jadi ini yang akan digunakan arahnya kemana. Makanya kalau penjual membuat liter, ini liter namanya, penjual berpikir, ini mau saya arahkan kemana? Kalau diarahkan ke pertanian umur pendek sayur, berarti 25 sampai 28 hari panen, berarti mengandung unsur N yang lebih tinggi, karena yang diambil daun. Kalau ini untuk musim hujan, berarti penjual butuhnya P2O5 yang tinggi, tapi N-nya rendah. Pengetahuan ini yang harus kita pahami, penahan dasar seperti ini. Sehingga kita mau mengarah kemana, penjual hanya cukup pelihara ayam. Kemudian yang kedua, lari ke perikanan. Perikanan itu kalau sudah menetas, kuning telurnya 5-6 hari sampai maksimal 1 minggu habis, dia butuh makan. Dia butuh cacing sutra. Padahal cacing sutra caranya memberi begitu dapat dia langsung dibiuke. Kan gitu. Kadang hanya cuman dialiri air. Kekeliruan yang fatal. Kalau penjualan yang di perikanan, tolong taburkan pasir. Karena dia akan menyaring kotoran, parasit dan sebagainya. Jadi cacing sutra masuk di tempat, kasih aja pasir nih, seperti itu. Enggak bisa, tapi begini aja pasir. Naik kan nanti, cacingnya kan naik. Nah naik itu yang diambil yang naik. Nah kalau liter ini dimasukkan, diarahkan ke perikanan, berarti penjenengan menyediakan pakan untuk buraya. Buraya umur 1 minggu kan udah mulai makan. Nah, liter ini saya bikin untuk perikanan. Berarti totonane liter menuju ke perikanan supaya dia timbul rotifera, dapnia sebagai pakan buraya. Dan itu pasti lebih sehat karena hidup bersih. Kemudian untuk liter ini diarahkan lagi ke pangan, ke sawah. Padi butuh silika 1 hektar 200 sampai 300 kilo. Berarti penjenengan
butuh komponen yang mengandung silika. Itu satu contoh. Nah, kenapa ini pakai daun pisang? Tidak boleh diganti yang lain. Daun pisang itu mengandung allantoin. Allantoin fungsinya itu adalah untuk mencegah disenteri. Begitu dia kena proses fermentasi, dia akan mengeluarkan air. Ayam morfologinya butuhnya bukan sekam, tapi tanah atau pasir untuk menurunkan suhu, untuk menghilangkan kutu, kemudian untuk dia mandi. Kalau kita namanya apa? Kipu ya. Tidak ada kipu sama sekam, itu tidak ada. Ini ya ini yang tidak pas ini. Nah, kipu itu pakai pasir. Kemudian fermentasinya itu ada. Jadi nanti dibuat katul itu dibuat fermentasinya dulu. Nah, kalau ini sudah jadi dilempar ya ke pertanian, hasil pertanian penjenengan itu di tempat kami tidak ada pembajakan, tapi kami cropping. Nah, hasilnya cropping. Iya. Jadi tidak ada bajak. Kami tidak mengenal bajak. Kemudian hasilnya itu menjadi makanan ayam itu sendiri. Jadi saya meminjam Mas Budi. Dulu simbah kita makan nasi aja sama garam sehat nih Pak nih. Makan nasi tok sama garam sehat. Sekarang masak nasi mau kan gitu. Nah, Bapak-bapak mungkin kalau ada yang punya lahan, kami akan memberikan gabah asli dari Dayak yang nanti penyian kembangkan. Kembangkan di mana? Di ember-ember. Nah, seperti itu. Nah, inilah konsep dasarnya yang perlu penyian pahami. Kemudian nanti untuk detailnya dalam proses pembuatan ini besok mungkin saya akan memberikan penjelasannya. Ini untuk penjenengan pahami dulu. Kemudian hasil ini kalau ini disaring seperti ini lembut kayak gini, itu berarti penyian mempunyai nilai tambah setelah ayamnya panen. Nah, kemudian yang penyianan dahar tadi waktu makan siang itu ada dua. Kalau yang satu itu entok, mentok. Yang satu sedikit ayam tinggal berapa, karena kurang mentoknya habis. Nah, yang besok penyian ayam murni lagi, ayam omega. 2 hari ini mentok ayam omega semua, dan itu hasil peternakan kita sendiri. Hasil peternakan kita sendiri. Yang tadi siang itu mentok. Jadi kalau penjenengan ke sekretariat kami di rumah, itu penjenengan tidak terasa bahwa kami melihara ayam di sana ratusan dan benar Mas Farhan itu enggak jelas itu. Tapi itu contoh urban farming supaya bisa diaplikasi skala rumah tangga dengan apa adanya. Kemudian kebutuhan ayam dan sebagainya akan saya ulas besok. Ini bapak-bapak, ibu-ibu, karena mungkin nanti penyian lelahnya ini tadi itu bukan lelah karena materi saya yakin, tapi lelah karena nunggu jam-jaman. Jadi nyuwun pangapunten sekali. Tapi penyian bisa melihat di sini, kalau besok akan tambah banyak lagi untuk untuk ini. Nah,
kalau kami itu biotanya banyak Pak. Di sini ada telur, ada kita meletakkan parent stock jangkrik. Parent stock jangkrik alam, warnanya coklat. Ini sisi luar. Kemudian kita masukkan jangkrik di luar dan di dalam. Parent stocknya nih. Berarti kalau parent stocknya mundur ke belakang lagi tidak 1 minggu. Kalau ini kan 1 minggu tadi 5-6 hari pembuatan liter ayam masuk. Tapi kalau pengen biotanya banyak, mundur lagi sebulan, biota ini jadikan dulu. Jadikan ada jangkrik, nanti ada ulat Jerman, ada macam. Nah, berarti penyian ada advantage tertentu. Tidak hanya magotnya, tetapi juga dapat yang lain-lain. Nyingu ayam nih sisan dengan media yang sama. Dengan media yang sama. Nah, cara yang detail besok akan kami ulas karena sore ini kita terpanjang waktu nih. Saya sudah dipeleroki karo Mas moderator ini, galak ram itu. Pak Dedi enggak boleh lama-lama. Jadi ini intinya, tapi hasil daripada ayam omega dengan metode kami tidak hanya ini ya. Jadi nanti ada teknik kalau untuk menjadi ayam itu menjadi ayam omega, ada formulasinya. Itu kami kirim di Jakarta, dari kami per kilo 60.000 karkas. Nah di Jakarta jualnya enak sing 90, enak sing 100 selawe, enak sing monggo lah. Seperti itu. Ndak nyandak. Nah ini. Tapi yang jelas penyian itu sebenarnya memelihara omega itu ndak rugi karena apa? Penyian bisa awet atau bisa disimpan lama. Sehingga kebutuhan pangan penyelengan masih ada di dalam freezer. Jadi gini, kami pernah ke beberapa sentra argo yang sharing dengan kami, tapi kami belum meneruskan karena pada saat kita mau MOU ada permasalahan yang menurut kami kurang bijak sehingga kita mundur daripada geseh. Sebenarnya untuk agro pemeliharaan sistem ini itu sangat menguntungkan sekali karena apa? Pertama, lahannya luas. Kemudian yang kedua, lahan yang luas, semakin luas itu sebenarnya pakan itu semakin banyak. Bank pakan itu semakin banyak. Jadi itu gambarannya. Mungkin itu dulu yang bisa saya matur. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Besok kami akan detilkan ya untuk ayam omeganya. Penting rasa kisi kemudian lihat. Bapak Ibu sekalian, demikian dari Bapak Ded tentang ayam omega. Dan tadi juga disampaikan demo dari prosesi membuat ayam omega. Baiklah Bapak Ibu sekalian, untuk hari ini kita cukupkan ya. Tadi dari materi yang pertama tadi dari Pak Pramono Hadi, Pak Dr. Pramono tadi menyampaikan tantangan masyarakat pertanian di Indonesia. Di situ ada yang bisa kita simpulkan ada 7, yaitu intensifikasi dan keamanan pangan. Yang kedua, penanggulangan kemiskinan. Dan yang ketiga, pengolahan sumber daya alam dan keberlanjutannya. Dan yang keempat adalah globalisasi dan liberalisasi pasar. Dan yang kelima, pertanian multifungsi. Dan yang keenam, reformasi agraria. Dan yang ketujuh adalah komodifikasi pengetahuan. Itu yang disampaikan dari Bapak Dr. Pramono Hadi.
Dilanjutkan dengan materi yang kedua tadi dari Atos ya, dari Bapak Ganjar Asmorotanto. Beliau menyampaikan tentang konsep revolusi sepiring nasi ya. Tadi juga sudah disampaikan berkaitan dengan konsep pertanian organik yang memakai konsep revolusi sepiring nasi. Dan juga dari Bapak Ustadz Yazid ya, tadi menyampaikan mencukupi kebutuhan pangan manusia yang halal dan berkualitas. Jadi juga sudah disampaikan dengan penyampaian tentang apa yang terdapat di dalam Al-Quran berkaitan dengan konsep pertanian itu. Terus juga hari ini juga disampaikan demo ayam Omega yang tadi sudah dipaparkan oleh tim dari Mekar Tekno. Juga tadi ada dari Pak Dedi, Pak Fajar, dan Pak Farhan. Begitu juga Pak Imo. Dan untuk dilanjutkan pada besok pagi, berhubung ini waktunya sudah sore ya, sudah lelah, itu nanti besok paginya kita mulai jam 9, itu dimulai dengan sesinya Pak Agus ya, tentang budidaya ikan gabus ya. Budidaya ikan bagus dari Bapak Agus Sutono, Asosiasi Pakan Mandiri Nasional. Baik Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, demikian pemaparan materi pada sesi pertama kali ini. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan di besok pada hari Ahad, dimulai pada pukul 9, dimulai dengan coffee break dahulu. Nanti juga akan disampaikan dari Bapak Bambang Sulistyo, Sarjana Teknik berkaitan dengan pengembangan IoT yang tadi sudah sedikit diperkenalkan di sini, didemokan di sini. Kemudian dilanjutkan dengan acara temu bisnis itu. Temu bisnis ini nanti akan ada Asosiasi Pangan Mandiri Nasional kerjasama pengadaan tepung Magot. Baik Bapak Ibu sekalian, demikian yang dapat kami sampaikan. Saya selaku moderator, apabila ada salah kata yang kurang berkenan kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk acara selanjutnya kami haturkan kepada pembawa acara. Baik, terima kasih Bapak Suwardi selaku moderator. Acara selanjutnya yaitu sesi kuis. Kami akan memberikan 4 pertanyaan mengenai materi yang telah disampaikan oleh para pemateri hari ini. Pemenang kuis nantinya akan diumumkan pada hari Minggu besok sebelum penutupan acara. Saya akan mulai pertanyaan pertama. Bagi siapa yang ingin menjawab bisa menaikkan tangan. Pertanyaan mengenai materi revolusi sepiring nasi dan solusinya dari Bapak Ganjar Asmorotanto SP. Apa produk pengganti terigu? Ada yang tahu? Tolong bisa berdiri Bapak. Bapak berdiri Pak. Ora kayak sekolah. Cek. Jawabannya hanya 1 kata. Ya, jawabannya adalah sorghum. Oh ya. Baik, benar Bapak. Atas nama siapa Pak? Bapak Hendra dari Sasongko Jati. Sasongko dari Jati. mana? Dari Munzalan. Oh iya. Untuk pertanyaan selanjutnya, masih tentang revolusi sepiring nasi dan solusinya. Mengapa harga beras impor lebih murah dari beras lokal? Ada yang tahu? Ya Bapak silahkan berdiri. Menangnya beras impor sehingga murah itu adanya mekanisasi pertanian. Bagaimana Bapak Ganjar? Apakah jawabannya sudah betul? Ya. Dengan Bapak siapa dari mana?
Wisnu Dari? dari Ponpes Al Abror. Oh iya. Untuk pertanyaan selanjutnya, mengenai demo perbandingan ayam omega dengan ayam konvensional yang baru saja disampaikan, sebutkan 3 perbedaan ayam omega dengan ayam konvensional. Baik Bapak, tolong sebutkan nama dan dari mana. Ya, terima kasih. Saya merasakan dua-duanya tadi. Perbedaannya digoreng lebih cepat, kemudian dagingnya lebih empuk, masa panennya juga lebih cepat. Cukup 3? Oh iya. Nama dan asal dari mana Bapak? Sunarto dari Boyolali. Pertanyaan selanjutnya masih mengenai demo perbandingan ayam omega dan konvensional. Berapa lama ayam omega dapat disimpan di dalam freezer? Ibu yang pakai jilbab abu-abu, silahkan menjawab. Dilihat dari tangan yang duluan naik ya. Ibu dari mana? Ibu dengan ibu siapa, dari mana? Tolong dijawab pertanyaan saya tadi Ibu. Nyala sekarang. Yang tadi 15 bulan, bertahan 2 tahun, rasa tetap sama. Baik, terima kasih. Untuk hari ini pertanyaan saya cukupkan sekian. Besok masih ada 3 pertanyaan lagi untuk bisa memenangkan hadiah. Untuk materi besok, Bu. Saat ini kita telah berada di penghujung acara. Sebelum acara kami tutup, akan ada kegiatan foto bersama. Diharapkan para peserta, narasumber, dan seluruh panitia menempatkan diri di lokasi foto bersama. Terima kasih. Informasi bagi para peserta yang penginapannya diurus oleh panitia harap tidak meninggalkan ruangan. Terima kasih banyak kepada para hadirin yang sudah bekerja sama demi kelangsungan acara Sarah Sehan Nasional dan Temu Bisnis pada hari ini. Sampai jumpa besok pagi. Saya Hani dan saya Yana. Mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.